Selamat pagi teman-teman semuanya yang mengikuti live Instagram maupun yang menonton lewat channel YouTube kami. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali setelah beberapa hari kita nggak melakukan live atau sempat terhenti beberapa hari yang lalu ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, kita episode kali ini kita akan membahas terkait apa yang kita singgung episode yang lalu ya Mas DS ya. Betul. Kita disinggung terkait dengan musik, dan kami berdua juga menjanjikan akan menghadirkan guest star dari anak prodi musik gereja. Siapa dia, Mas Deka? Sudah gabung apa belum? Saya cek dulu. Jadi kali ini kita akan membahas tema yaitu pentingnya musik dalam pelayanan. Ya, karena kemarin kita sudah menyinggung di episode sebelumnya kalau apakah anak teologi ini hanya bisa berteologi saja, lalu bagaimana dengan keterampilan bermain musiknya. Nah, kali ini kita akan membahas pentingnya musik dalam pelayanan. Tentu kita menghadirkan seorang bisa dibilang narasumber yang setidaknya beliau berkompeten di situ ya gitu ya. Dan bintang tamu kita kali ini lagi-lagi cewek. Ini perlu dipecahkan misteri ini, Mas Deka. Sudah 3 kali cewek semua, kemana yang cowok? Ada apa dengan cewek? Tapi kita kan tetap mengusahakan bintang tamunya cowok. Betul. Kalau masih tetap nggak bisa ya apa adanya lah. Jadi ini kan susah dihubungin. Ya sambil kita menunggu nih Mas DS, kita sedikit ngobrol lagi aja terkait musik dalam pelayanan. Tentu musik adalah sesuatu hal yang bisa dibilang aspek penting dalam peribadatan itu sendiri. Betul. Jadi feel kita saat dalam beribadah itu akan terasa ketika adanya lantunan musik yang wow. Kalau nggak ada lantunan musik, mungkin kita akan terasa ini apa, ada yang kurang gitu kan. Betul, Mas Eka. Walaupun di gereja-gereja non karismatik pun memakai alat musik, piano, keyboard untuk ngiringi untuk lantunan lagu gitu ya. Malah tetap pakai musik. Nah, kita akan hadirkan ini bintang tamu sudah hadir ya ini ya, udah join ya. Tapi belum diterima. Siapa ini. Ya, ini dia teman-teman orangnya. Perlu dihitung mundur? Hitung dari berapa? 10. 3, 2, 1. Inilah bintang tamu Depa kita. Nah. Halo, Irvin. Iya. Menghanturkan banyak-banyak terima kasih ini. Sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan praktek. Makasih juga boleh diundang di Depa. Oke, keren. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk teman-teman kita yang mungkin belum mengenal Kak Irvin ini. Kak Irvin. Iya, Kak. Ya, pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Irvin dari program studi musik gereja angkatan 2017 dan sekarang sedang menjalani masa praktek. Benar.
sama dong. Menjalani praktek di masa pandemi. Ya. Kesibukannya apa nih Kak Irvin nih sekarang selain pelayanan di gereja nih? Selain pelayanan di gereja, ngeles sih. Les tuh les anak TK, SD di mata pelajaran tentu begitu. Selain les itu Tak sih. kira suka ngeles. Itu Cari kamu deh. alasan. Kamu suka ngeles. Oke, kita langsung masuk ke pembicaraan kita aja ya. Oke, Mas Dika. Seperti tadi Oke, yang oke. di episode ke-6 ini topik atau tema dari Depa Official yaitu pentingnya musik dalam pelayanan gitu. Jadi seperti yang tak sampaikan di episode kemarin atau tadi itu berarti sangat penting dalam peribadahan, dalam pelayanan terkait dengan menggunakan alat musik. Nah, karena kami berdua nggak mempelajari lebih dalam terkait dengan musik, ini hanya sebatas dasar-dasar dan kulitnya saja. Nah, ini akan bersama dengan kawan kita yang dari Prodi Musik Gereja tentu akan tahu gitu ya isi musik, dan terlebih juga skripsinya pun ada sangkut pautnya dengan pelayanan dan musik. Ini sangat bagus sekali untuk berbagi cerita dan berbagi pengalamannya. Namun sebelum masuk ke sana, ini Mas Dika bisa diceritakan lah, bagaimana kok bisa tertarik, bagaimana kok bisa ada kerinduan gitu ya. Seperti kita atau seperti kami waktu pertama kali menceritakan kenapa bisa masuk ke teologi ya. Dan kemarin juga kenapa bisa masuk ke PAK. Dan ini juga sama apa yang membuat tertarik dari Kak Irvin sendiri, kenapa kok jauh-jauh ya? Dari Kalimantan mana? Jauh-jauh. Kalimantan Barat. Ya. West Kalimantan, West Borneo. Woi. Yes. Ya, bisa diceritakan dulu nih Kak Irvin, kenapa kok bisa memilih prodi musik gitu? Ya. Aduh, cerita nih ya, panjang ya, enggak apa-apa. Disingkat saja nanti kalau kepanjangan. Awalnya dari saya sendiri ya, enggak pernah kepikiran untuk masuk ke musik gereja. Nah, waktu SMA udah lulus nih ya, udah punya planning sebenarnya pengen udah lulus juga di jurusan psikologi gitu. Nah, tapi suatu ketika ya kan, dari SMA saya kan SMA Kristen ya. Nah, waktu itu menawarkan beasiswa kepada saya untuk dikuliahkan musik gereja dan kembali ke SMA untuk ngajar di bidang bela. Nah, kemudian singkat cerita, kita berpikir lagi. Nah, ikatan dinasnya itu kan 10 tahun ya. Nah, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya, setiap orang beda-beda lah ya, pandangan orang-orang beda-beda. Nah, buat saya kok kayaknya lama ya gitu. Kemudian kalau misalnya anggaplah saya lulus 22 tahun, kemudian nanti selesai ikatan dinas saya udah 30. Kemudian saya di kayak kurang berdiri aja keluar ya halus lagi. Ya, udah ya bisa dibilang dikatakan ya bukan juga bingung sih. Udah lewat nih, SN juga udah lulus, SN udah lewat, SB udah lewat semuanya gitu kan. Kayak teman-teman udah tahu mau mana, terus saya belum. Pak pendeta saya itu rupanya lulusan APL gereja.
Selain passion dari SD lah, dari SD emang udah pelayanan di bidang musik. Sampai SMA juga udah sering KR. Pada saya pikir lagi ya pasti akan menyenangkan sih buat kuliah di musik gereja. Akhirnya ikutlah tes ke Abdiel kelas 2 di gereja dan lulus sampai sekarang. Oke, ceritanya ternyata seperti itu ya. Ya, Jadi sebelum masuk ke musik gereja ini, latar belakangnya sudah bisa bermain musik belum? udah ya nggak sebagus sekarang sih mungkin, tapi udah bisa. Sekarang suling Setidaknya sudah bisa ya, main suling ya? Gimana Mas Deka? Main suling bisa sekarang? Wah itu tidak. Mohon maaf, mayor piano. Oh, Oke. Jadi di Abdiel lebih ini ya, lebih diperlengkapi, lebih mendalam lagi ya, terkait dengan yang telah dipelajari sebelumnya, bahkan sampai masuk ke Abdiel gitu ya. tapi sebelumnya nih, sebelum masuk lebih dalam lagi, ketika kuliah, khususnya untuk mata kuliah musik, apa sih yang menjadi kesulitan dari Kak Irvin dalam mata kuliah musik itu sendiri, Mas? Khusus musik. Ini sih. Yang saya tahu di Abdiel penyajian mata kuliahnya itu sebenarnya sama dengan anak-anak musik sekuler yang di luar sana, meskipun bukan musik gereja. Nah, diperlengkapinya ilmunya juga sama, pengetahuannya juga sama. Yang menjadi kesusahan adalah karena saya tuh enggak terlalu punya dasar baca not balok. Pasti di awal-awal kalau misalnya tidak punya dasar itu mungkin bakal kesulitan untuk menyesuaikan begitu kan. Kemudian ini juga saya pernah punya anggaplah pengalaman kayak proses saya di Abdiel. Saya pernah di awal semester kan pasti ada piano dasar sama vokal dasar tuh. Nah, saya pernah ngalamin kesulitan di vokal dasar. Nah, kenapa? Waktu itu saya ngerasa kayak kayaknya saya terbelakang ya dibandingin teman-teman saya. Udah ngikutin kelas vokal nih, tapi kok rasanya sulit untuk mempraktekannya. Nah, sulit untuk mempraktekkan teknik-tekniknya di awal semester 1-2. Kemudian saya lihat teman-teman saya, oh sepertinya gampang banget. Terus kok kayaknya mereka cepat belajar. Tetapi berbeda dengan saya di bidang vokal. Nah, jadi di awal jujur saya sempat kayak berpikir. Tetapi setelah berjalan berganti tahun gitu lah ya, naik semester, puji Tuhannya ya prosesnya terasa. Kalau dibandingkan saya yang sebelum masuk Abdiel nyanyi dengan saya yang sekarang Beda ya? Berbeda, jauh berbeda ya. Jadi kalau teman-teman bilang kuliah musik nggak ada dapat ilmunya ya bohong, tapi ternyata prosesnya tuh kerasa. Mungkin nggak akan langsung, tapi makin berjalannya waktu ya terasa dengan sendirinya gitu. Itu sih yang awal. Kalau teori musik besar ya semuanya menyesuaikan sih, sama-sama belajar karena pasti ada yang beda-beda dasarnya. Ini yang punya basic aja masih kesusahan ya, apalagi yang nggak punya basic. Contohnya kayak saya, misalnya masuk musik ini nggak tahu jadi apa nanti. Mungkin kalau kita Bisa. ya langsung masuk terus keluar, bukan panggil lagi musik. Jangankan main Ya, musik enggak. atau nyanyi, suara kita Mas aja Des, ngomong Mas Deka juga apa? punya dasar itu namanya. Dasarnya ngeles tadi. Terdengar nggak?
Sebelumnya ada ini enggak sebelum masuk nih? Mungkin tadi ya seperti yang diceritakan tadi gitu ya. Sebelum masuk ke Abdiel ada pandangan nanti mungkin sebelumnya mempelajari ini mungkin pandangannya seperti ini gitu. Nanti mungkin yang dipelajari akan seperti ini gitu. Ada yang dipikirkan sebelum masuk gitu dengan berjalannya per semester di Abdiel ada perbedaan gitu, ekspektasinya kayak atau dari apa yang dialami gitu. Lagi Mas Dea, sorry. Mungkin Melek. maksudnya Yang sebelum melakukan proses di Abdiel kan pasti punya ekspektasi nih sebelum masuk. Wah, nanti di sana seperti ini, belajarnya ini. Nah, ketika sudah menjalani proses itu apa yang menjadi apa yang dirasakan atau apa yang terjadi perbedaan nggak sih dari ekspektasi yang sudah ada tadinya? Terlepas dari yang sejauh ini ya. Sebelum masuk Abdiel pasti udah mikir ya, maksudnya kayak jurusan saya musik gereja, pasti nanti selain diperlengkapi dengan pengetahuan musiknya, ada pengetahuan teologinya juga. Kemudian sebenarnya feeling saya udah baik sih, maksudnya kayak pasti akan menyenangkan kuliah musik gereja. Dan selama menjalaninya ya menyenangkan. Cuma mungkin pasti ada beberapa, maksudnya pasti adalah kita berada di titik alami kesulitan-kesulitan tertentu kayaknya dapat dijalanin, tetapi setelah dilewati ternyata bisa begitu. Menyenangkannya ya karena mungkin ada passionnya, kayak merasa ketika saya main musik atau saya nyanyi itu tidak dibawa stres, lebih ke healing ya, buat diri sendiri, tenang aja sih. Berarti udah punya ekspektasi. Ya. Tapi kebanyakan orang yang berekspektasi itu ketika menjalani proses langsung, loh kok gini ya? Kok apakah saya salah masuk sini? Biasanya seperti itu kan? Kayak anak teologi dan PAK. Contohnya ada. Mas DS ya? Di ini sih, saya kan ambil mayor piano nih. Nah, sebenarnya sulit buat saya ngejalaninnya karena teman-teman juga pasti tahu kalau misalnya kita ambil ya mayor apapun pasti kita harus menekuninya kan. Kalau piano harus latihan rutin, tekun, kemudian jangan sampai tidak meluangkan waktu untuk latihan, hanya kita tekun tapi tidak akan bisa. Ya pastinya pernah lah di titik kayak aduh kok kemarin ngambil piano ya kayak sulit gitu. Tapi ya lagi untungnya bisa. Memang kalau piano itu harus latihan terus. Katanya kalau nggak latihan tuh tangannya kaku katanya. Jari-jarinya kaku. Bahasa Jermannya giting. Bisa begitu. Jadi harus sering-sering gini terus iya. Pikiran gue kemana-mana, sorry. Konten. Itu sedikit flashback. Nah, sekarang agak inti, agak masuk ke pelan-pelan masuk ke intinya. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Kak Edwin. Apa bedanya musik dengan musik gereja? Selain musik gereja itu ya musik yang dimainkan di gereja. Apa yang menjadi perbedaan ini? Begini, musik gereja itu pastinya musik instrumen, nyanyian, ataupun mungkin paduan suara atau vokal yang pasti dibawakan dalam ibadah, gitu kan. Nah, karena tidak semua musik bisa kita sebut sebagai gereja, jadi menurut saya ya musik gereja itu seharusnya
bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Atau artinya yang kita hayati itu perasaannya itu kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan. Ya pasti semuanya artinya musik gereja itu dibawakan bersumber dari firman Tuhan atau Alkitab. Itu perbedaannya. Nanti ada yang bertanya-tanya, ini sudah dijawab ya. Musik sama musik gereja apa bedanya? Tadi sudah dijawab. Lalu bagaimana menurut Kak Evin sendiri terkait penggunaan musik di dalam ibadah itu sendiri? Penggunaan musiknya. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya, dalam pelayanan yang mengambil bagian itu kan bukan hanya worship leader. Jadi yang harus kita pahami sebelumnya bahwa jemaat yang hadir pun mengambil bagian dalam pelayanan. Kita semua yang ada dalam ibadah itu sama-sama melayani untuk di gereja. Nah, maka dari itu penggunaannya ya harusnya punya fungsi. Jadi yang pertama nih, menurut saya ada fungsi vertikal, horizontal, sama kepada pribadi. Kita pasti kepada Tuhan, ditujukan kepada Tuhan. Kemudian horizontal, ya artinya kita mempererat hubungan kita dengan sesama. Kemudian dampak secara pribadi ya menguatkan iman kita. Begitu. Jadi musik itu ya dalam ibadah tidak bisa kita sajikan dengan asal-asalan semuanya. Rada terputus. Nah, bisa Mas Dika gimana? Rada terputus. Oh iya. Agak denger sih, cuman ya memang putus-putus juga. Denger tapi denger. Iya. Tapi gimana kalau di gereja itu pemain musiknya wis gini terus kayak orang kesurupan gini. Itu menurut Kak Ervin gimana ya? Apa komentar Kak Ervin? Menurut saya lagi musik gereja ya penyajiannya sudah sip, cuman dia act out-nya wow. Nah, macet dong. Bentar. Aja gerak deh. Musik Gerak hilang loh sinyalmu. Pokoknya act out-nya itu buat saya gini, musik gereja yang baik atau tidak itu pasti tergantung dengan sinode, aliran gereja, ataupun manajemen musik gerejanya sendiri. Maka dari itu sebaiknya setiap gereja tuh punya pembina atau pemimpin musik gerejanya. Nah, pembina nih apa sih gunanya gitu? Ya pastinya dia yang membina, memimpin padus, mengajarkan musik gereja. Ya pasti dia yang akan memberitahu ke anak-anaknya yang gimana sih baiknya berarti memang harus ada pemimpin musiknya ya, untuk ya dia yang mengatur, mengelola, membina, membimbing. Tanpa itu kayaknya para pemainnya nanti jadi kacau ya. Betul sekali. Nah ini didengerin Mas DS, nanti kamu main musik jangan sambil salto. Apaan?
sambil berlari. Jadi selain Katanya kalau sambil foto itu menjiwai katanya. siapa ngomong apa lali tadi? Nah, menurut saya benar banget. Selain pengelolaan pembinaan itu dalam pelaksanaan ibadah sangat penting, perlu juga untuk ini loh, menciptakan generasi-generasi. Eh, itu penting memang, selain untuk pengelolaan dan penggunaan dan membina itu sangat penting. Baik itu juga kita sampaikan untuk generasi selanjutnya gitu, untuk menciptakan penerus-penerus pemusik, apalagi gereja yang aliran Pentakosta karismatik, kalau nggak ada pemusiknya akan sepi gitu. Seperti kayak Protestan. Kalau Protestan bisalah diatasi karena kan hanya kadang menggunakan satu alat musik. Nah, itu sangat penting menurut saya. Jadi apalagi Mbak Irvin fokusnya di vokal ya, mayor vokal ya. Piano. Oh, piano. Salah server Anda. Maksudnya ini tentang memperbaiki kesalahan bernyanyi gitu. Saya ingat betul itu. Iya. Tak kira nganu. Saya kira salah. Ya karena minor vokal. Betul. Ya. Aman, sedikit aman. Ada pembelaan sedikit aman. Ya itu tadi Mas Deka sama Mas DS. Mungkin ada, saya rasa sih pasti masih banyak gereja yang tidak menyediakan pemimpin atau pembina musik. Padahal kita tahu kalau misalnya musik dalam gereja itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam ibadah. Nah, jadi musik di gereja itu punya posisi yang sama pentingnya dengan khotbah, dengan firman Tuhan, dengan pelayanan yang lain. Nah, maka dari itu dengan adanya pembina itu tadi kan, atau pemimpin musik gereja, pastinya mereka yang melatih, kemudian merekrut, mengajarkan, membina, ya kayak kata Mas DS tadi, mengajar regenerasi ya. Regenerasi ke anak-anak. Nah, itulah gunanya pemimpin musik gereja. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memperlengkapi dirinya tentang ilmu, silakan bergabung dengan kami di STTAP. Kamu siapa yang nyuruh, Win? Inisiatif. Betul. Ya, teman. Karena kan gini loh. Sekarang saya memandangnya nggak semua anak yang pintar musik pun dia mau mendalami studi musik, apalagi musik gereja. Saya di sini itu mendekati anak-anak yang pintar musik dan tawari. Sekaligus promo sih. Ayo. Tapi Mas, saya bingung nanti setelah terus mau kemana gitu. Jadi ada kebingungan gitu. Nggak memiliki ketertarikan penuh. Walaupun dia latar belakangnya bisa musik, mainnya bagus, tapi nggak begitu tertarik untuk belajar musik. Padahal itu kan sangat penting untuk dalam peribadahan, dalam pelayanan. Ini sangat penting. Tadi yang pintar main musik cewek atau cowok? Cewek dong. Aduh. Biasanya kalau cewek kan kamu mendekatinya lebih intens. Mas, ini konten nanti tanya. Lupa diri. Aduh. Nanti bisa disensor. Oh ya, siap. Editor, tolong editor. Jadi buat dirinya sendiri, selama praktek penuh di bagian musik berarti ya, selama praktek atau di lain, mungkin dikasih kesempatan khotbah atau renungan,
selain musik atau perlu di musik kalau prakteknya? Kalau di gereja saya sendiri sih diberikan kesempatan untuk khotbah juga di apa namanya. Jadi kalau kesempatannya berapa bulan apa dua kali. Ya, intinya paling tidak dalam ya. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri juga yang sedang nah, jadi ada nilai plusnya gitu loh. Jadi selain ngajarin musik, main musik, praktek melayani musik di gereja, kita juga punya istilahnya tambahan lah, paling tidak pengetahuan teologi. Jadi kita punya dasar. Namanya juga musik gereja ya, musik gereja, musik ada di gereja, pasti kita juga harus punya dasar Alkitab yang kuat gitu. Nah, menyinggung ini sedikit terlintas satu pertanyaan nih. Nah, musik gereja kan kita juga dituntut bisa berteologi gitu ya, untuk sebagai dasar kita bermain musik. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang dia pandai musik, dia pandai berteologi, tapi dia tidak mau mempraktekkan kebisaannya, kemampuannya. Nah, ini bagaimana menurut Kak Irvin dan Kak DS sendiri sebagai menanggapinya, Mas DS nanti? Mau. Seperti itu. Kalau menurut saya sih, kita kan jurusan gereja ya. Baiknya difokuskan ya memang kepada gereja. Ya, soal kenapa tidak mempraktikkan ilmu teologi ya, musiknya ini sebenarnya orang tidak sampai gimana ya, ya itu tergantung Orangnya, tergantung orangnya. Nah, kemudian ya kemampuan setiap orang kan berbeda-beda, jalan orang setiap orang juga berbeda-beda begitu, dan tergantung lagi di gerejanya. Tetapi ya memang seperti saya bilang tadi, sebaiknya difokuskan saja kepada bidangnya, karena kita punya anak teologi, terus nanti anak teologi gunanya apa gitu. Kita punya anak PAK juga gunanya apa kalau misalnya ya tidak harus dituntut semua bisa, tetapi sebaiknya kan sesuai bidangnya. Mas DS gimana? Mas DS diem aja sih. Ini mau pertanyaannya sih. Ya, kalau ada yang bisa bermusik itu, kalau kok nggak di apa ya, nggak mau menunjukkan kemampuannya, nggak mau, istilahnya dia nggak mau melayani lah, meski padahal dia itu bisa bermain musik gitu loh. Itu gimana menurut Mas DS? Alkitab mengatakan seperti iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Kalau dia punya skill atau dia punya talenta tapi nggak mau mengembangkan, ya biasa saja talenta itu akan hilang. Nggak mau Sangat mengembangkan. Oh iya, disayangkan. benar. Apalagi dia sudah diberi talenta buat dia bisa melayani Tuhan, gitu. Tapi dia sendiri nggak mau. Apa mungkin karena dia males atau dia nggak mau, nggak tahu dong apa yang menjadi penyebabnya. Jadi ya ini gitu loh. Kalau dia nggak mau mengembangkan, ya kalau ibarat bahasanya rohaninya, Tuhan akan mengambil kembali talenta yang diberikan. Nah itu, nah ini adalah tanggapan dari Dik, nggak terlalu jelas Dik. Coba bacakan Dik. Soalnya separuh di HP ku.
Iya, ini tanggapan dari Kak Ani setuju sekali ketika tadi dibilang seharusnya atau lebih enak dibilang sebaiknya setiap gereja memiliki musik director. Agak-agak Inggris aku ya, musik director. Karena seharusnya Yes. itu ya yang jadi tujuan musik gereja. Jadi memang ada apa ya? Pendapat setuju terkait musik director itu harus ada di gereja. Terkait tadi pembahasannya tadi. Betul, Kak Ani, karena ya itu tadi terlepas dari berbagai gereja kan fokus fokusnya itu kan berbeda. Gitu. Ada yang berfokus lebih mendukung atau lebih mensupport supaya musik dalam pelayanan ibadahnya itu berjalan ya. Dia menghadirkan itu tadi pembina atau musik direktor supaya apa? Enggak Bahasa Inggrisnya nggak pantas. nggak teori. Jadi alah lali loh dek masem ini. Benar gitu loh. Ada yang sampai menyeleksi lah. Ada yang gereja sampai menyeleksi untuk menghadirkan pembina atau pembimbing itu sampai menyeleksi supaya apa? Dalam peribadahan untuk mengatur musik, untuk mengelola atau berjalannya peribadahan hal musik nggak amburadul gitu ya. Kan kalau gereja lebih mengutamakan dalam musik pelayan musik itu seperti itu lebih difokuskan gitu. Terlepas dari gereja-gereja yang dalam peribadahannya menggunakan alat musik full atau gereja pendapatan karismatik itu masih seperti itu Mas Eka. Karismatik yang sering seperti itu yang setahu saya. Iya. Buat saya sendiri, GKI Ada. itu aliran Oh ya, Calvinis tuh. oh ya, Buat pengetahuan juga buat teman-teman. Di GKI, setiap GKJ juga sepertinya pasti punya yang namanya pemandu nyanyian jemaat. Nah, kemudian kalau di GKI sendiri sih, sepengetahuan saya mereka sangat meskipun tidak full band apa segala macam dan musiknya juga terkadang variasi, ada juga maksudnya ensemble orkestra begitu. Nah, mereka juga termasuk salah satu gereja Protestan yang harusnya itu juga bisa jadi contoh buat mungkin kebanyakan gereja-gereja Protestan yang kurang memperhatikan musik dalam penyajian musik dalam gerejanya gitu. Nah, pemandu nyanyian jemaat yang saya sebut tadi, nah sayangnya biasanya bukan orang yang kebanyakan di gereja Protestan ahli atau handal di bidang musik gereja gitu. Nah, makanya kadangkala mungkin kita mendengar ibadahnya kurang bagaimana di bagian musiknya begitu. Tetapi ya yang saya tahu sebenarnya mereka punya, cuma kan orang yang mungkin handal. betul. Ada yang gereja-gereja aliran Protestan atau Calvinis juga ada sebenarnya. Di Kudus, GKMI Kudus, GKMI itu juga punya 2 alumni Abdiel. Saya lupa namanya ya, Mas apa ya? Lupa ya. Kalau disebut nama nanti minta endorse. Ya, Oh iya. kan disensor. Ada yang begitu. Ya, kita sudah panjang ngobrol dan sebagai penutupnya karena kita sudah panjang ngobrolnya tadi. Sebagai penutup nih Kak Ervin, untuk menjawab sesuai dengan tema kita pagi ini, pentingnya musik dalam pelayanan. Seberapa penting musik itu dalam pelayanan? Atau apakah penting gitu loh? Ya, mestinya penting. Seperti yang saya bilang tadi, porsinya atau tempatnya ya sama halnya dengan pelayanan yang lain. Tidak bisa karena gereja itu pastinya punya tugas dan tanggung jawab dalam pertumbuhan kerohanian jemaat.
melalui puji-pujian. Jadi Suaranya hilang, Mbak. hah? Suaranya hilang. Soalnya ini. Udah. Sorry. Apa tadi? Udah. Udah ini. Udah. Sampai mana tadi? Nggak tahu, hilang soalnya. Gereja. Kayak gereja tadi, gereja Oh, memiliki tugas. gereja kan ya punya tugas tanggung jawab untuk dalam pertumbuhan kerohanian jemaatnya. Puji-pujian yang kita nyanyikan dalam ibadah itu juga bisa membangun pertumbuhan kerohanian jemaat. Jadi jangan karena saya bilang tadi yang disajikan dari jadi ya penting sekali. Itu milikilah pemimpin musik gereja yang baik, kelolalah musik gereja yang baik di gereja Anda. Karena jemaat kalau misalnya beribadah seperti kata Mas DS, Mas Deka, kok kayaknya ada yang kurang ya kalau nggak ada musik. Terus jemaat Kristen kan adalah jemaat yang bernyanyi, begitu. Jadi kita harus kreatif untuk menyajikan ibadah yang baik, termasuk dalam gereja. Oke, penutup yang sangat mendalam sekali Nades. Mantap. Jadi peran musik dalam gereja itu nggak bisa dihilangkan. Karena ketika dihilangkan akan mempengaruhi kekhidmatan beribadah itu sendiri. Ya tanpa membatasi peran kerja Roh Kudus ya. Tapi kalau nggak ada musik ya memang berasa ada yang kurang. Alkitab sendiri juga mengatakan pasti ada banyak faktor. Ya. Kalau musik memang udah ada, jadi sebenarnya dalam gereja bukan hanya karena tradisi, tapi ya Alkitab juga. Maaf, bilang lagi soalnya. Tradisi sampai Udah. tradisi. Sekarang, Jelas. nah sampai mana? Aduh lupa lagi ngomong apa tadi. Tradisi gereja atau tradisi apa lo tadi? Oh, maaf. Jadi kenapa musik harus ada dalam gereja? Bukan hanya karena sebuah tradisi, bukan hanya dilanjutkan karena ya harus ada aja. Tapi memang Alkitab sendiri mengatakan ya musik itu jadi sarana kita, peranan yang penting dalam komunikasi kita kepada Tuhan, mengungkapkan iman percaya kita juga pada Tuhan. Oke, begitu Mas DS. Oke, sangat jelas ya Mas Deka ya. Sangat mendalam gitu. Betul. Apaan ya? Ya, terima kasih ya Kak Irvin sudah meluangkan waktunya sharing dan juga berbagi pengetahuan terkait musik gereja. Terima kasih Ya. sekali. Sudah dikasih waktunya. Kalian biasanya Iya. ini sampai siang sampai malam sibuk loh. Biasa hamba Tuhan tiap weekend sibuk. Tolong anak praktek. Iya. Sama. Anak praktek memang dibuat sibuk. Benar. Oke, Ya, terima kasih Ya, sekali makasih. Kak Irvin ya untuk waktunya. Saya. Buat teman-teman yang Terima kasih dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay mendengarkan obrolan kita di Depa Punya Cerita. Yes. teman-teman yang nonton di YouTube Depa Official, jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek.
Terima Jangan kasih. sedih teman-teman yang nggak bisa mengikuti secara live. Kita menyediakan media yang lain, yaitu channel YouTube kita. Jadi meskipun nggak bisa ikut secara live, bisa menonton lewat YouTube. Nanti jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih sekali Mbak Irvin ya. Sampai ketemu Terima nanti kasih. See you guys. ada topik-topik yang terkait dengan musik gereja akan kami calling lagi. Iya, terima kasih. Tapi no sarang tempel. Oke, selamat Pak. Selamat siang ya ini ya? Siang atau pagi nih? Selamat siang. Selamat Iya, siang. selamat siang semuanya. Semangat praktek. Kalau ketemu nanti sudah. Kevin, selalu sehat. Amin. Semoga Dan wisuda semoga kita bisa bertemu lagi di sudah. wisuda. Amin. Pasti ketemu ya. Kalau ada yang Iya. ditemui. Feel. Udah kelar. Baiklah, Kevin. Kamu sibuk dengan Saya duniamu kok. Oke, Mudes, kita tutup perjumpaan kita. See you next episode. Yes. Terima kasih. Arigato Puskesmas. Gimana caranya? Gimana sih? Tairi ya. Sudah. Kita like ya. Ini sampai kesel aku.